Maka sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita sebagai rakyat bersabar tadi. Bersabarlah, mintalah hakmu kepada Allah. Sebab apa? Setiap rakyat wajib kita patuh kepada pemimpin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alal mar'i al muslim." Sesungguhnya urusan setiap muslim adalah as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha. Setiap muslim di mana dia berada dalam suatu wilayah yang dipimpin oleh pemimpin, wajib mentaati kebijakan pemimpin, baik yang dia sukai atau yang dia tidak sukai. Tetapi apabila pemimpin tidak baik, wajib rakyat memberikan nasihat. Tapi tidak semua rakyat, tentu orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah, juga dari Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa dari sahabat-sahabat yang lain. Idza ra'aitum munkarat, apabila kamu melihat sesuatu kemungkaran, falyughayyir biyadihi. Jika kamu punya kemampuan, punya kedudukan, punya kekuasaan, rubah dengan kekuasaanmu. Biyadihi, dengan tanganmu, kekuasaan kita. Fa illam tastati falyughayyir bilisanik. Apabila kamu tidak punya kekuasaan dan tidak mampu untuk merubah dengan kekuasaanmu, maka rubah dengan lisan. Nasihat orang-orang yang punya ilmu, kasih nasihat. Jangan semua rakyat rame-rame ngasih nasihat, nggak bakal masuk. Lalu bagaimana rakyat biasa? Fa illam tastati', jika kalian tidak mampu pula dengan lisan karena Anda tidak memberi nasihat dan Anda tidak memiliki kapasitas ilmu untuk itu, biarlah orang yang punya ilmu yang memberikan nasihat. Lalu bagaimana dengan kita? Falyughayyir biqalbik, hendaklah kalian rubah dengan hatimu. Apa artinya? Rubah dengan doa. Dan ingkari keburukannya, terima kebaikannya, doakan. Semoga Allah akan berikan kepada kita para pemimpin yang adil, yang dicintai oleh rakyatnya, di mana rakyat pun mencintainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat para sahabatnya seperti itu dan mau mentaati, Rasulullah SAW tersenyum. Maka apa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Man ra'a min amrihi syai'an yukrikuhu, siapa yang melihat seorang pemimpin lalu memberikan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang kamu lihat, kamu benci dengan kebijakan yang diterapkan kepadamu, Rasul cuma perintahkan, falyasbir, maka bersabarlah, fa innahu man faraqal jamaah shibran famitatun jahiliyah. Karena sesungguhnya siapa seorang rakyat yang ada dalam garis kepemimpinan lalu memisahkan diri dari jamaah meskipun hanya sejengkal, lalu dia mati, maka matinya sama dengan mati jahiliyah. Maksudnya apa ayat ini? Hadis ini tidak boleh kita sembarangan untuk menerjemahkannya kecuali dengan para ahlinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menjelaskan hadis seperti ini. Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis Sahih Muslim ini mengatakan, yang dimaksud adalah ketika rakyat berada di bawah kepemimpinan suatu kepemimpinan, di mana pemimpin itu sah. Rasul perintahkan, apabila kebijakannya baik, terimalah, taati. Apabila kebijakannya buruk, kamu tidak setujui, diperintah Rasul, bersabarlah dan mintalah hakmu kepada Allah. Jangan memisahkan diri, jangan bughat. Jangan menggulingkan pemimpin yang sah. Siapa yang mati bersama golongan orang-orang yang menggulingkan kepemimpinan yang sah, maka apabila dia mati dalam keadaan itu, matinya seperti orang jahiliyah. Inilah yang dimaksud. Bukan setiap orang yang melawan pemimpin, tidak setiap orang yang kemudian menasihati pemimpin, berseberangan dengan pemimpin, lalu dikatakan mati jahiliyah. Tentu tidak dengan semudah itu. Tidak hanya dengan semudah itu. Ingat, bagi kita, tunaikan amanah. Bagi para pemimpin, wajib tunaikan amanah. Di dalam surat An-Nisa tadi, surat 4 ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kamu, dah tiap-tiap kita masing-masing,
untuk kita adil menjalankan amanah kepada siapa yang pantas untuk diberikan. Kalau kita diberikan amanah, titipan amanah, jalankan dengan baik. Dititipi amanah untuk diberikan, sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu memegang suatu jabatan pemimpin, lalu menghukumi keadilan di antara manusia, antahkumu bil adl, hendaklah kamu wahai para pemimpin, tegakkanlah semuanya itu dengan keadilan. Tetapkan hukum Allah dengan seadil-adilnya. Innallaha ni'ma ya'idzukum bi. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang telah memberikan pelajaran kepada kamu tentang hukum-hukum yang hak. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah sami'an basira, maha mendengar, lagi maha menyaksikan, lagi maha melihat. Maka kita wajib taat. Di ayat berikutnya, di ayat 59, Allah perintahkan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'allah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang urusan, yakni para pemimpin yang memang diberikan amanah untuk memegang urusan di antara kepemerintahan, wajib ditaati. Bagaimana kalau pemimpin itu memerintahkan kemaksiatan? Lain perkara. Tapi bagaimana kalau pemimpin itu memegang kitabullah dan dengan aturan Allah, wajib taati dengan cara apapun. Maka Allah katakan di ujung ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Maka apabila kamu berbeda pendapat dalam satu urusan, kalau urusan itu ternyata urusan agama, kembali kepada Allah dan Rasul. Jangan ikut pemimpin yang salah dalam urusan agama. Tapi urusan kepemerintahan, urusan kenegaraan, selama dia tidak memerintahkan maksiat, taati. Siapa yang wajib mentaati? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian betul-betul iman kepada Allah, kalian betul-betul iman kepada hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian lebih baik bagimu, lebih utama bagimu, dan lebih baik akibat untuk kehidupan kita nanti di yaumil akhir.